Aku nyapa dulu, halo semuanya, halo teman-teman, halo generasi muda Indonesia. Ini aku sambil seger-seger nih ya, sambil tuang jus gitu. Ada beberapa jus di sini kayaknya enak banget kan buat kita nikmatin. Nah, tapi jus-jus ini tuh emang luar biasa menyehatkan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat di sini ada yang warnanya ini merah, pasti buah naga gitu, dan ini orange pasti dalamnya jeruk. Nah, kalau yang ini nih, apa nih dalamnya nih? Kayaknya mungkin ada sayur-sayurnya gitu ya. Yang pasti ini menyehatkan buat kita karena ini jus buah dan juga campur jus sayur. Tapi nggak hanya menyehatkan juga, tapi ini tuh juga ada kontribusinya gitu ya untuk perkebunan Indonesia pastinya. Karena kita memakai buah-buah dari buah-buah lokal, ya nggak sih? Nah, makanya nih kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, kita akan membahas berbagai macam hasil pertanian dan produk pertanian di Vokasi Kini hari ini, karena mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kalian yang ada keinginan untuk masuk ke bidang yang mengolah produk pertanian. Jadi di Vokasi Kini kali ini, saya nggak akan bosan untuk memberikan informasi apa sebenarnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi pendidikan vokasi menjadi salah satu jawaban yang membuat kita semua menjadi ahli di bidang tertentu yang kita pilih, sehingga kita siap berkarya dan siap bekerja pastinya. Nah, kali ini kita akan ngomongin berbagai hal mengenai produk pertanian, makanya kita akan langsung menyapa beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama saya mau menyapa Dr. Irdika Mansur, Direktur Seameo Biotrop. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ada juga Mas Mustika Fajar atau yang akrab disapa Fajar, pengusaha makanan tradisional. Halo. Halo. Selanjutnya saya juga akan menyapa Pak Omid Sumitra selaku Komisaris Utama PT Sari Buah Lestari. Halo Pak Omid. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita akan bicara mengenai produk pertanian dan pengolahannya gitu. Makanya saya penasaran nih, mungkin aku akan nanya ke Pak Omid terlebih dahulu. Pak Omid, pengen tahu deh produk pertanian apa aja sih yang paling berkembang saat ini dan pengolahannya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Selamat siang, pemirsa di rumah, TVRI. Hari ini mungkin kami akan menjelaskan tentang produk-produk yang bisa dikembangkan di Indonesia. Sebetulnya banyak potensi yang bisa digali dari bumi pertiwi kita ini berkaitan dengan hasil pertanian, terutama dari hasil pertanian sayuran, buahan, maupun berkaitan dengan rempah. Nah, perkembangan tentang pengolahan di Indonesia sekarang ini sudah banyak berjamur para pengusaha-pengusaha industri kecil ataupun lokal yang bisa mengembangkan dan menggali potensi yang ada di sekitarnya untuk dijadikan suatu produk. Hanya tentu saja ini perlu penanganan atau handling yang lebih kontennya lebih teliti, kemudian lebih profesional lagi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi pengusaha-pengusaha sudah cukup banyak, sudah cukup potensi, saya kira begitu. Oke, apa sih Pak perkembangan yang paling signifikan kalau misalnya kita melihat pengolahan hasil pertanian saat ini? Adakah produk yang paling sering atau paling marak untuk diolah oleh masyarakat kita, apalagi generasi muda? Berkaitan dengan perkembangan dan teknologi yang perlu dikembangkan di negara kita berkaitan dengan produk lokal, saya kira mestinya ini bisa mengisi tentang substitusi impor. Jadi banyak hasil pertanian yang bisa menghasilkan itu. Di antaranya dari hasil rempah, itu untuk yang sekarang lagi ngetren mungkin COVID-19 itu bisa untuk jamu-jamu, kemudian hasil buah-buahan, yang sementara ini kita masih impor, itu bisa dikembangkan untuk menjadi produk. Ya contohnya lah seperti yang tadi Mbak minum itu. Sebetulnya kan itu sudah banyak di daerah yang bisa dikembangkan. Nah hanya tentu saja saya katakan tadi, di handlingnya perlu penanganan profesional gitu. Sehingga para pengusaha lokal ini bisa diarahkan, kemudian dibina, dibimbing, menghasilkan produk yang bermutu gitulah. Jadi kalau ditanya
apa sih yang bisa dikembangkan untuk ke depannya. Kita lihat apa sih yang masih kita impor, buah ataupun sayuran dari luar, gitu Oke, kira-kira. oke, oke. Oke, nah kalau gitu saya berlanjut pengen tahu dari Pak Irdika, pengen tahu mengenai ini pertanyaan lanjutan gitu ya. Tadi udah nanya ke Pak Omid mengenai apa yang bisa digarap. Sebenarnya saya ingin tahunya gimana sih sebenarnya supaya petani di Indonesia gitu bisa lebih sejahtera dengan pengolahan hasil pertanian yang mungkin lebih maksimal gitu. Ya, terima kasih Mbak. Pemirsa di rumah, jadi memang masalah produksi pengolahan ini memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena sebenarnya kalau suatu produk itu sudah mulai dikenal, maka memerlukan scale up. Kalau sudah mulai scale up, berarti dibutuhkan peralatan, dukungan peralatan yang bisa untuk scale up dan konsisten. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahan baku. Jadi seringkali begitu, karena petani kita itu kan misalnya nanam jahe hanya 100 meter persegi gitu kan, 500 meter persegi. Mereka tidak tergabung dalam satu satu wadah sehingga bisa menyuplai dalam jumlah yang besar. Jadi masalah kita di situ. Kalau dalam pengolahan menurut saya kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Kebetulan kalau Siamio Bioturf ini kan memang wilayah kerjanya di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya kita tidak kalah. Kita punya mochi, kita punya keripik pisang, kita punya sale pisang, punya macam-macam yang sama. Di Thailand juga ada, di Vietnam ada. Hanya mereka mempunyai teknik pengemasan yang memang kita belum bisa sampai ke arah sana. Gitu. Yang saya sangat senang pada waktu kalau sekarang kita ke bandara, dodol Garut, mungkin kita semua tahu dodol Garut. Dulu kemasannya hanya putih dengan merah gitu ya. Tapi sekarang di bandara kita bisa lihat kemasan yang luar biasa sehingga layak untuk ekspor. Nah, kita sebenarnya harusnya kita akan dukung ke arah sana. Kalau pengolahan kita nggak masalah. Sekarang tinggal penyatuan dari petani-petani untuk produksi bahan bakunya ini. Intinya bagaimana pengepakannya gitu ya, packagingnya yang bagus sehingga bisa diekspor dan juga bisa menggugah mungkin generasi muda gitu melihat visualnya, wow keren gitu. Tapi ada satu juga nih produk yang visualnya juga cukup menarik gitu. Tadi sempat kita bahas mengenai mochi. Nah ini ada pengusaha mochinya, Mochitsuki, yaitu Mas Fajar. Makanya saya penasaran kalau dari Mas Fajar waktu mau memulai usaha dan waktu itu memilih mochi itu gimana kisahnya tuh Mas Fajar? Kebetulan saya sekolah di SMKN 1 Cibadak, jurusan pengolahan hasil pertanian kan ya. Waktu kelas 2 kebetulan saya prakerin di salah satu industri pengolahan mochi. Jadi saya pikir saya lulus kenapa enggak saya terusin aja gitu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa nerusin, saya bisa buka sendiri waktu saya lulus tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Oke, nah ini inspirasinya datang dari mana kalau mochi, Mas Fajar? Mungkin boleh diceritain awalnya kenapa milih mochi gitu untuk kemudian dikembangkan menjadi produk yang ini tadi saya lihat di Instagramnya juga kece nih ya. Saya pikir mochi itu udah jadi apa ya karakter daerah Sukabumi kan ya. Terus saya pikir saya pengen coba hadir dengan produk sama mochi tapi dengan tampilan yang berbeda dengan yang lainnya, misalkan dengan target pasar saya anak-anak muda yang seangkatan lah sama saya gitu. Oke, nah ini untuk penggodokannya, untuk Mochitsuki ini berapa lama sih pengembangannya? Karena tadi Mas Fajar sempat ngomongin udah sebenarnya dari waktu sekolah ya kan? Dari keluar sekolah. Keluar sekolah langsung berarti fresh graduate. Iya, iya. Ya. Oke, berapa lama, berapa tahun Mas sampai menjadi produk yang sekarang bisa dibilang cukup oke gitu? Karena tadi followersnya aja juga di Instagram udah lumayan banyak ya kan? Hampir 5.000 ya? Dari tahun 2013, saya keluar lulus 2013, saya coba buka dari
pakai kemasan yang sederhana, yang kecil-kecil gitu. Terus saya coba titip-titip di warung-warung kecil sekitar rumah, dan ternyata alhamdulillah respon dari customer lumayan. Jadi saya pikir saya berani buka sendiri waktu 2016, buka toko sendiri akhirnya sampai sekarang 2020. 2020 berarti udah cukup lama ya, udah kira-kira 7 tahun ya. Boleh tahu nggak sih kisaran omsetnya, Mas Fajar? Omset rata-rata sih paling 150-an. 150 juta per bulan. Wah, oke, luar biasa. Oke, kita akan masih bicara mengenai pengolahan hasil pertanian karena tadi udah sedikit masuk gitu ya ke betapa menjanjikannya sebenarnya bidang ini kalau memang digeluti dengan baik gitu oleh generasi muda. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut, jadi tetaplah di Vokasi Kini. Saya pernah minum di suatu hotel. Kok mengapa mahal ini? Apa sih isinya? Nah gitu. Ternyata ketika ketika bilnya saya lihat, 40.000 hanya satu seloki, mahal banget, gitu kan.